Bayangkan Bagnaia. Oke sahabat Mas.GP, kita akan membahas sprint race MotoGP Phillip Island Australia. Ya, ini seru sekali karena 3 rider yang sangat terkenal, sangat kuat, tidak bisa tampil karena cedera ya. Marc Marquez, terus Maverick Vinales dan Jorge Martin. Semuanya akibat cedera di tulang selangka ya, tulang selangka. Oke, untuk pole position sangat mengejutkan. Fabio Quartararo bisa meraih pole position ya. Tapi tipis sih, tipis sama Marco Bezzecchi, hanya selisih 0,031 yang menempati start nomor 2. Nomor 3 kembali mengejutkan yaitu Jack Miller. Dan ini lama sekali ya. Dan terlihat sangat langka di era MotoGP modern ini karena di barisan depan, start depan itu tidak ada Ducati. Adanya Yamaha, Aprilia, Yamaha ya. Wih, keren sekali. Untuk Pecco start dari posisi 11 dan nanti akan mendapatkan hukuman penalti grid turun 3 posisi ya bersama Brad Binder karena Pecco di sesi kualifikasi mengganggu Marco Bezzecchi, sesama padepokan tapi mungkin ada kesalahpahaman di lintasan ya. Dan nanti Pecco akan start di urutan 14 ya, dan Brad Binder juga turun 3 posisi. Oke, ada lagi lanjut di balapannya ya. Oke, di balapan akhirnya sebat dulu masih. Di balapan Marco Bezzecchi menang ya, memang walaupun dia start dari urutan kedua itu startnya jelek ya, tidak langsung ngacir tapi jelek dulu, harus turun ke posisi 5 atau 6 ya, posisi 5 atau 4 atau 6 itu baru dia naik lagi. Itu sama seperti di Indonesia itu di Mandalika, 2 start di sprint dan main race itu Bezzecchi jelek semuanya, jelek. Dia harus recovery posisi ya, jadi memang dia akhir-akhir ini sangat kuat sekali. Bahkan prediksi saya ini Marco Bezzecchi ini dengan Aprilianya itu besok membuat ancaman untuk Marc Marquez di 2026 ya. Karena gimana ya, untuk Ducati saya akui yang GP25 ini yang bisa bawa cuma Marc Marquez ya, yang bawa konsisten itu cuma Marc Marquez. Pecco itu waduh, Bagnaia itu gimana ya, sulit masih sulit. Digimon juga sulit, Gian Antonio juga sulit. Dan nanti kan kalau hasilnya di 2025 itu datanya acak-acakan kayak gitu, yang bagusannya Marc Marquez, Bagnaia jelek, Digimon kadang bagus kadang jelek, itu nanti kan datanya mempengaruhi pengembangan di 2026 ya. Dan ini ancaman untuk 2026 ya, Marco Bezzecchi. Nomor 2 Raul Fernandez di Mandalika sprint urutan 3 podium, sekarang di Australia juga podium, dan itu sangat bagus untuk tim Trackhouse dan untuk Raul Fernandez sendiri, karena kalau dia sudah mencicipi podium, aku yakin di balapan-balapan berikutnya dia lebih powerful. Nomor 3 ya Pedro Acosta lagi, dia akhir-akhir ini juga konsisten podium ya. Jack Miller keempat di tuan rumah di Australia, dia berhasil mengambil posisi 4. Yamaha yang paling bagus, terus Digimon urutan kelima, Ducati paling bagus, Alex Marquez 6, 7 Fabio Quartararo, Luca Marini berhasil mengambil 2 poin di posisi 8 ya, dan tester Pol Espargaro mencuri 1 poin di urutan ke-9 ya. Ya, kita akan bahas yaitu kembali Pecco Bagnaia menjadi kerupuk di sprint Australia, karena dia dari start urutan tadi 11 sempat naik sedikit, langsung turun di belakang King Somkiat Chandra. Bayangkan
betapa hancur mental Peko. Bukan mau merendahkan Somkiat, tapi Somkiat itu kan ya rookie dan yang sulit dengan apalagi dengan Honda kan bagus baru akhir-akhir ini ya. Dan Peko seorang juara dunia 2022-2023, runner up 2024, yang diprediksi menjadi duel seru di 2025 bersama Marc Marquez, harus di belakang Somkiat Chantra, dan selisih waktunya 32 detik dari Marco Bezzecchi yang jadi pemenang. Dengan Somkiat Chantra selisih 3,4 detik. Bayangkan Bagnaia. Ini memang Bagnaia ini fenomena aneh sekali. Di awal-awal musim itu walaupun nggak bisa melawan Marc Marquez, tapi dia masih sering podium di awal-awal balapan di 4-5 balapan pertama itu. Tapi semakin lama semakin hancur setelah tes di Misano, terus balapan di Jepang, bukan Bagnaia yang sebelumnya, seperti Bagnaia di tahun-tahun sebelumnya, menjadi kuat sekali. Di Jepang itu sprint menang, pole position, dan main race menang. Di Mandalika jadi ampas tahu lagi. Ini Marc Marquez cedera nggak ikut, jadi ampas tahu lagi di MotoGP sprint Australia. Kalau mental, kalau Marc Marquez nggak ikut, seharusnya mentalnya kan naik kan. Wah, itu berarti Marquez nggak main balap. Jadi aku mental agak ngangkat ya, tapi bukan juga, tetap ampas dia berarti apa ini? Apa motor? Memang kayaknya ini motornya ya. Karena apa ya? Kalau Marc Marquez itu juga, Peko pernah bilang kalau balapan pakai traktor aja kencang. Ini kayaknya memang motor, karena Peko itu ya banyak yang bilang, dari yang teknisi dari yang Pramac dulu yang membawa Peko itu siapa yang sekarang di KTM kah? Itu Peko itu bagus kalau motor itu perfect itu maksudnya sesuai dengan feelingnya, dari feeling roda depan roda belakang itu sesuai dengan feelingnya, itu bisa bagus. Tapi kalau nggak klop memang kayak gini, acak-acakan mainnya. Gimana menurut kalian masih? Untuk besok MotoGP itu untuk Peko dan Brad turun 3 posisi dari start. Terus Marco Bezzecchi harus menjalani hukuman 2 double long lap penalti akibat insiden bersama Marc Marquez di Mandalika yang 2 minggu yang lalu ya. Berarti nanti masih seru. Apakah Raul Fernandez, karena ini yang menghentikan Raul Fernandez memimpin balapan beberapa lap di sprint itu hanya Bezzecchi. Apakah Bezzecchi akan ngotot mengejar setelah 2 lap? Besok kita tonton masih. Oke.